Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini tanggal 30 Juli 2023, malam Senin. Halo, kita akan mengadakan pengajian rutin Bani Dain di kediaman Bapak Januri. Apa kabar Om Hendra? Apa kabar Om Hendra? Iya. Baik? Baik. Pengajian di mana Om? Di Pade. Pade. Bapak Januri ya? Iya. SM3 ya? Kita ambil view dulu ya. Dan kebetulan menjelang perayaan HUT RI ke-78, inilah pintu gerbang Bapak RT. Iya Pak. Iya Pak. Inilah lokasi. Alhamdulillah untuk blok SM3, SM4 kebetulan di sini lokasi rumahnya Pak RT Suyanto sudah terpasang 95% untuk memeriahkan HUT RI yang ke-78 tahun. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan Pak RT dan warga sekitar sini Allah kabulkan. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum Pak Januri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh minta waktunya ya Pak? Terima kasih, silakan Pak. Hari ini acara apa nih Pak? Kalau kita boleh tahu. Alhamdulillah hari ini yasinan tim Jamal Senin, alhamdulillah hari ini ketempatan rumah kami. Alhamdulillah. Mohon izin ya Pak. Terus berkah untuk kita semua. Amin amin. Saya mohon izin ya Pak. Nanti saya upload di YouTube. Terima kasih banyak. Dan doa dari saya, dari kami, mudah-mudahan segala hajat Bapak, keluarga, Allah segera kabulkan. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillah. Alhamdulillahirobbilalamin wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa sholatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajwain. Dasana indah Minggu malam Senin, tanggal 30 Juli 2023. Alhamdulillah, Majelis Talim Bani Dain mengadakan kembali pengajian rutin dengan Sohibul Bait Bapak Januri, Blok SM 3. Semoga Allah memberikan kelancaran dan keberkahan pengajian malam ini, serta segala hajat Sobul Bait dan keluarga besar, jamaah dan pengurus, serta muslimin dan muslimat. Allah segera kabulkan. Amin. Dalam teh. Jam 19:45 waktu Indonesia bagian Barat, inilah suasana sebelum pengajian dimulai. Jamaah sudah hadir berdatangan dari blok TSM 5, 4, 3, 1, dan 2. Alhamdulillah malam ini jamaah yang hadir lebih banyak, sehingga kita gelar tikar cadangan hingga ke badan jalan blok SM3 dan SM4.
Bib, sehat Bib. Acara apa nih Bib? Bilang kata Nando. Mana Bi? Pak Cacat. Sekilas suasana malam di sekitar lingkungan kediaman Sohibul Bait. Udah itu. Udah ya. Allah, yang di sini ini orang semua semua. Takutnya kayak gitu. Main nama kurirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Bapak Januris keluarga, yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Bani Dain, yang saya hormati Bapak Ketua RT kita Bapak Suwanto, dan yang saya hormati jamaah pengajian Majelis Taklim Bani Dain yang hadir pada malam hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini
kita semua dapat berkumpul di sini dalam rangka pengajian rutin Yasinan malam Senin di rumah Bapak Januri dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun umat manusia minal dzulumati ila nur, dari zaman kegelapan sampai zaman yang terang benderang. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah pengajian pada malam hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Membaca acara selanjutnya adalah sambutan dari Sohibul Bait. Kepada yang terhormat Bapak Januri kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Bapak Cacang, yang terhormat Ketua Majelis Taklim Bapak Asep Effendi, yang terhormat Bapak Ketua RT Bapak Suyanto, yang kami hormati seluruh jamaah Majelis Bani Daim, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Pertama-tama puji dan syukur marilah panjatkan kita kehadirat Allah SWT, yang mana kita semua masih diberikan keselamatan, kenikmatan, nikmat Islam dan nikmat iman, nikmat sempat untuk pengajian dalam tiap hari Senin. Sholawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua nanti di akhir zaman mendapatkan syafaatnya. Kami sekeluarga mohon maaf apabila tempat sambutan dan hidangan kurang berkenan di bapak-bapak semua, mohon dimaafkan. Mungkin itu saja, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Januri yang telah menyampaikan sambutan. Lanjut acara selanjutnya adalah pembacaan surat Yasin, tahlil dan rangkaiannya. Pada yang terhormat Bapak Nurman Uli, kami persilahkan. Yang ini Dewa. Mic-nya nggak nyampe katanya jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tujibu ilaha minan nar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul muhtar. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Januri dan keluarga, dan yang saya hormati semua jamaah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga pada malam ini kita sama-sama bisa berkumpul dalam rangka pengajian rutin kita, dalam rangka silaturahmi yang mudah-mudahan hadirnya kita di tempat Pak Januri ini tentunya harapan kita semua menambah keberkahan keluarga Bapak Januri khususnya dan umumnya kita semua, dan mudah-mudahan kita dan keluarga kita semua senantiasa diberikan kesehatan kepada Allah, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijadikan keluarganya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tentunya hadirnya kita di sini mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh, sebagai amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dalam rangka takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya ihtisalul awamiri wajtinabun nawahi, yaitu menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan ini Pak Januri dan keluarga berkirim doa kepada leluhur atau kepada keluarga yang telah mendahulinya dan keluarga kita semua yang telah mendahului kita, yang mudah-mudahan keluarga kita semua, khususnya keluarga Bapak Januri yang telah mendahului kita semua, mudah-mudahan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di alam kuburnya dijadikan taman surga, Raudhatul Jannah, dan mudah-mudahan Allah tempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kesehatan kepada putra-putri kita semua, dan mudah-mudahan putra-putri kita semua jadikan putra-putri yang soleh dan soleh. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita doakan saudara kita Bapak Erwin khususnya dan umumnya keluarga kita yang sedang sakit, mudah-mudahan sudah diangkat penyakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah sehatkan seperti Allah menyehatkan kepada orang-orang yang sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hadihi niyya wa kulli niyatin sholih ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa zurriyatihi wa liqorbati wa ahli baiti ajmain. Sayyidillahumul Fatihah. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadratil hawali minal anbiya wal mursalin wa awliya wa syuhada wa salihin wa sahabat wa tabi'in wa ulama wa amilin wa muhlisin mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatu muqarribun khususan sayyidina Abdul Qadir al-Jilani al-Fatihah.
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إذا جمعهم القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغرب برها وبرها وصوصا أبائنا وعباداتنا وزادتنا ومشيخنا ومشايخنا ومسايحنا ومشاتجاتنا وأشتجاتنا ولمعناهن من الشارع. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلينا عليه Ibu Jurikem ya? Ibu Jurikem binti Marto Dikromo. Bismillahirrahmanirrahim. Almarhum Ibu Wati Marijem binti Kartono. Almarhum Bapak Suminam Sulijo bin Diryo Komo. Almarhum binti Soekarno. Almarhum Ibu Suratni ya Pak, binti Sukatni binti Sulijo. Almarhum Aris Prabowo bin Yoga Almarhum Bapak Wijoko binti Wono Saiko. Almarhum Bapak Joko Langit bin Woto Sukaryo. Almarhum Ibu Fitri Nila Khalid bin Fahid Taid Karim. Almarhum Suryo bin Soekarno. Almarhum Saya bin Soekarno. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina wa habibina wa sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Berdoakan syukur karena syukur kepada pasal. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ياسين والقرآن
السماء فعل شيئا فهم لا يبصرون والسلام عليهم وعلتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذرون بالتبع الرحمن الرحيم فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا ونسرهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأخذنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا كاذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا طغينا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمشنكم من عذاب عليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يشعلكم غدرا وهم محتلون وما ينعم الذي فضلي وإليه ترجعون أتهدوا من دوني عالمة للمؤمن الرحمن بالضلال يعني سوعته سيئا ولا يمكنون إني إذا في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قال يا قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن قولوا لما سمعوا لدينا مهضرون وعية لهم وعرض ميتات أحييناها وأخرجنا منها هدفا منه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجعلنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما أمرت ورضوا ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير عزيز عليم والقمر قدرناه منازل حتى على طول مقيم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وعيات لهم عنا حملنا ذريته في فلك
المسحور وحملنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء فلا صرف لهم ولا هم ينظرون إلا رحمة منا وطاعنا آمين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنفقوا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تنظرهم وهم يحسبون ولا يستطيعون تشفية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفيض في السور فإذا هم من العجاز إلى ربهم يرسلون قالوا يا ويلنا من مسنا من مرقدنا هذا موعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا شيئة واحدة فإذا هم جامعون لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا توزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنات يوم في الصدور فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وأما اليوم أيها المجرمون ألم إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يقول هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لمسنا على أعينهم فأصلبوا الصراط فعلى يبصرون ولو نشاء لمسناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في خلق أفلا يعقلون وما علمناه صغرا ولا ينبغي له إنه للقرآن المبين لينذر من كان حيا ويلقى القول على كافرين أولم يروا أنا خلقنا مما عملت أيدينا عنها فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يهدك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو حسيب مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من
الله مولى الغميم قل يحيي الذي ينسى أول الأرواح وهو يحب الحكم العليم الذي جعل لكم من السماوات والأرض بقدر على أن يخلق مثلهم بلى وهو العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يسمع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء بعلمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وعليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 واعف عنا ارحمنا يا أرحم الراحمين 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 والمسلمين الظلم فأنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا
illallah, la ilaha 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 illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim.
اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang telah memimpin bacaan surat Yasin dan rangkaiannya. Menginjak acara selanjutnya itulah tausiah kepada yang terhormat Pak Ustadz Isyari, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu dima wa yufsidu dima. Shadaqallahul azim. Kepada yang sama-sama kita hormati Sohibul Ben, Bapak Jaiduri sekeluarga, yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Juga kepada yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RT kita beserta jajarannya, yang mudah-mudahan senantiasa istiqomah dalam membimbing warganya untuk senantiasa tetap dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kepada Ketua Majelis Taklim kita Bapak Asep Effendi, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam membimbing jamaahnya untuk senantiasa istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kepada para sesepuh kita, Bapak Haji Rauf, Bapak Mariono, kalau mau betul sesepuh mau nih, sesepuh dengan semua di Blok SM ini, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga di akhir hayatnya mendapatkan husnul khatimah. Juga kepada bapak-bapak
yang tidak bisa saya sebut satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kepada bapak-bapak semua. Mudah-mudahan senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah kita lupa senantiasa panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmatnya kepada kita, masih memberikan kita berbagai macam nikmat. Di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita masih diberikan kenikmatan untuk sempat hadir di majelis yang mulia ini. Semoga dihitung sebagai amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua kalinya, tidak lupa mari kita senantiasa sanjungkan salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad, yang telah membawa umatnya minaz zulumati ila nur, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Para hadirin, bapak-bapak, jamaah Masjid Alim Banidain yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih dalam suasana bulan Muharram. Tepatnya di tanggal 13. Sekarang itu udah masuk tanggal 13 Muharram. Yang artinya kita masih mendapatkan kemuliaan-kemuliaan di dalam bulan Muharram. Banyak kemuliaan dan keistimewaan ketika datang bulan Muharram. Termasuk para nabi, itu banyak yang berkaitan dengan yang namanya bulan Muharram. Banyak kejadian-kejadian yang luar biasa yang datang pada bulan Muharram. Itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hampir seluruh para nabi dan rasul itu selalu ada kaitannya dengan yang namanya bulan Muharram. Terutama bulan yang banyak dianggap sakral oleh manusia adalah tanggal 10 Muharram, atau yang biasa kita kenal sebagai Hari Asyura. Orang Jawa itu sangat kental sekali dengan namanya tanggal 10 Muharram. Coba kita lihat satu persatu nabi-nabi yang berkaitan dengan bulan Muharram. Yang pertama, Nabi Adam alaihissalam. Apa hubungannya dengan bulan Muharram? Nabi Adam itu manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat, Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan di surga dengan menggunakan tanah yang diambil dari bumi. Jadi pada saat Nabi Adam alaihissalam hendak diciptakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, kepada para penghuni surga yang sudah hidup ribuan tahun, di dalam surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai para malaikat, aku hendak menciptakan makhluk yang bernama manusia sebagai khalifah, sebagai pemimpin di muka bumi. Padahal saat itu Allah ciptakan Nabi Adam di dalam surga. Kemudian para malaikat itu sedikit protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat, qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yufsidu dima. Ya Allah, ya Rabbi, mengapa engkau hendak menciptakan khalifah di muka bumi ini, orang yang akan membuat kerusakan di muka bumi? Dan Allah Subhanahu wa taala menjawab dari pertanyaan malaikat, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih tahu daripada kamu, wahai malaikat. Kalau dalam bahasa kita udah diem aja loh, ya kan? Pokoknya aku mau menciptakan makhluk yang bernama malaikat. Kenapa malaikat itu sedikit protes? Karena malaikat sudah mengetahui ketika bumi itu dihuni oleh para jin, namanya Banul Jan, anak keturunan jin, dan para jin itu tidak bisa merawat bumi. Setiap hari kerjaannya berperang, meributkan kekuasaannya, dan Allah Subhanahu wa taala menghancurkan yang namanya jin-jin di muka bumi melalui perantara namanya Azazil. Azazil itu rajanya setan.
Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menciptakan Nabi Adam alaihissalam menggunakan tanah, itu di dalam riwayat diterangkan selama 120 tahun Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari tanah yang basah, tanah yang kering. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam melalui proses 120 tahun lamanya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan Nabi Adam, diberilah nyawa, ya kan? Diberilah ruh, sehingga Nabi Adam hidup di dalam surga. Ketika Nabi Adam alaihissalam sudah hidup di dalam surga, diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kembali para malaikat yang ada di surga, para jin, para setan, ya, dan para iblis semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan suruh sujud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai para malaikat, wahai jin, wahai setan, sujud engkau kepada Nabi Adam alaihissalam yang telah aku ciptakan ini. Semua bersujud kepada Nabi Adam, illa iblis, kecuali iblis yang tidak mau sujud. Apa dia katakan? Anna khairu minhu, saya lebih baik daripada Nabi Adam. Kata setan, saya lebih pandai daripada Nabi Adam, saya lebih hebat daripada Nabi Adam, saya lebih senior daripada Nabi Adam. Jadi kalau ada orang mengatakan kalimat seperti itu adalah turunan iblis. Wah enggak, saya lebih pintar daripada kamu. Itu kalimat-kalimat itu kalimat yang menjerumuskan. Sedangkan para nabi dan para rasul senantiasa mengucapkan dengan kalimat istighfar, merasa dirinya salah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengusir Azazil dari surga, ya kan, diusir ke bumi. Diciptakanlah namanya Nabi Adam, dan Nabi Adam diciptakan pada tanggal 10 Muharram. Berapa lama Nabi Adam alaihissalam menghuni surga? Nabi Adam alaihissalam menghuni surga itu di dalam riwayat ada yang mengatakan hanya 100 tahun hidup di dalam surga beserta Siti Hawa. Itu cuma 100 tahun. Sedangkan para malaikat penghuni surga yang lainnya itu hidup ribuan tahun di dalam surga. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan Nabi Adam itu untuk menghuni bumi, bukan sebagai penghuni surga. Kenapa? Kalau Nabi Adam dan Siti Hawa selamanya menghuni bumi, menghuni surga, maka niscaya tidak ada kita semua. Karena dalam surga itu nggak ada orang beranak, ya kan? Tidak ada orang melahirkan. Yang bisa melahirkan itu adalah bumi. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai rencana yang begitu rahasia, yang tidak bisa diketahui oleh siapapun, yang pada akhirnya Nabi Adam alaihissalam melakukan satu kesalahan, yaitu memakan buah kuldi. Itu padahal sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya apa? Supaya Nabi Adam itu hidupnya di bumi, bukan di surga. Walaupun nantinya itu akan hidup di surga kembali, sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Adam dan Siti Hawa memakan buah kuldi, Nabi Adam memakan satu buah kuldi dan tidak masuk ke dalam perut, dia nyangkut ke tenggorokan, yang sekarang itu disebut apa namanya? Yakun. Nih di sini nih, karena Nabi Adam makannya satu. Coba kalau Nabi Adam makannya dua, di sini Pewin ya, ada dua nih. Ya kan? Makanya turunan Nabi Adam itu semua itu ada ininya, walaupun ada yang kelihatan ada yang enggak. Dan Siti Hawa itu makannya dua. Keenakan tuh, makanya dua kali. Akhirnya apa? Tidak masuk ke perut itu buah kuning, nyangkut ke sini. Ya kan? Namanya apa? Nggak usah disebutin lah. Bapak-bapak udah pernah merasakan semua lah, saya kira ya kan. Kalau dari bayi, ya kan. Jadi kalau bayi perempuan dengan bayi laki-laki itu diberikan waktu untuk nyusu emaknya itu berbeda. Kalau perempuan itu dianjurkan untuk nyusu kepada emaknya itu paling jauh 2 tahun. Tapi kalau bayi laki-laki sampai tua, kalau ke siapa ya kan, tanya aja ya kan, masih nyusu enggak? Pasti masih ya kan. Jadi jujur aja lah yang jangan bilang enggak ya. Itulah beda bayi laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan cuma 2 tahun, kalau laki-laki sampai tua. Jangan kenceng, takut ada yang denger ya.
Dan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan, ini semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengusir Nabi Adam dan Siti Hawa ke bumi. Dengan jarak yang dengan waktu yang lama dan jarak yang jauh antara Nabi Adam dan Siti Hawa berpisah. Di situ saling mencari. Kemudian Nabi Adam alaihissalam menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah henti nangis setiap hari. Nabi Adam melakukan satu kesalahan, diusir dari surga. Kita melakukan banyak kesalahan, pengen masuk surga, betul nggak Pak? Nah, sepertinya kalau dikaitkan nggak nyambung. Ya. Tapi itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas tanpa batas. Siapapun yang melakukan dosa sebanyak apapun, ketika dia mau bertobat kepada Allah, Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatnya Nabi Adam alaihissalam dengan kita beda, Pak. Kalau Nabi Adam itu taubat tidak langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubatnya benar-benar enggak. Dalam riwayat itu Nabi Adam alaihissalam bertobat kepada Allah selama 40 tahun lamanya. Belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika 40 tahun lamanya bertobat kepada Allah, dan tobat ini, istighfar ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu taubatnya atau istighfarnya Nabi Adam. Itu dibaca selama 40 tahun, Pak. Dia menyesal dengan menyesal yang begitu sangat di hadapan Allah selama 40 tahun lamanya. Dan ketika sudah 40 tahun Nabi Adam alaihissalam benar-benar menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala, di tanggal 10 Muharram Nabi Adam alaihissalam taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sering melakukan kesalahan nggak pernah taubat, ya. Nabi Adam melakukan satu kesalahan, taubatnya 40 tahun. Kita melakukan kesalahan setiap hari, jarang taubat. Itulah bedanya Nabi Adam dengan kita. Tapi begitu luar biasa rahmat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Taubat hari ini langsung diterima hari ini. Jadi keistimewaan daripada umat Nabi Muhammad itu, ketika dia mau bertobat hari ini, langsung diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun besoknya melakukan dosa lagi, taubat lagi. Jadi kita itu nggak boleh bosan untuk bertobat, Pak. Walaupun kita itu setiap hari berbuat dosa, walaupun berbuat dosa. Dan kita harapkan ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan taubat, sehingga taubatnya diterima oleh Allah, itulah yang disebut sebagai husnul khotimah. Jadi supaya kita mengharapkan yang namanya husnul khotimah, jangan berhenti untuk bertobat, jangan berhenti untuk berbuat baik. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dalam keadaan maksiat. Nauzubillah min. Walaupun kita ngaji, kita sholat, tapi ketika nyawa kita dicabut dalam keadaan maksiat, itu yang dinamakan sebagai su'ul khotimah. Makanya saya mengingatkan diri kita pribadi dan semua, ini sebentar lagi bulan Agustus, Pak Erwin. Kalau di luaran sana itu rawan sekali untuk melakukan perbuatan maksiat. Siapa yang paling besar untuk menanggung dosa tersebut adalah pelopornya, yang mempelopori. Kalau di daerah sana itu udah hal biasa. Mudah-mudahan di sini, ya kan, di kampung kita itu dicegah kemaksiatannya, ya kan. Terutama Pak RT nih, mohon maaf nih, ya kan. Jadi kalau mempelopori suatu perbuatan dosa, paling besar dosanya Pak RT. Begitu juga sebaliknya, kalau mempeloporinya hal yang bersifat ibadah, kebaikan kepada Allah, maka yang paling besar pahalanya adalah Pak RT. Di lapangan dia ada pengajian, Pak RT yang dapat paling gede itu pahalanya, karena sebagai pelopor. Begitu juga sebaliknya, ketika mempelopori semua kejahatan ataupun perbuatan dosa, itu pun sama. Ini mohon maaf saya sampaikan supaya di kampung kita dijauhkan dari perbuatan maksiat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita itu semua, Pak, semua itu diwajibkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk berdakwah. Dakwah itu kewajiban siapa? Semua, Pak.
Semua itu ada potensi untuk dakwah. Dakwah itu apa? Dakwah itu mengajak kebaikan. Itu namanya dakwah, ya kan? Sambil lewat, ya kan? Katakan ngaji yuk, itu dakwah. Pak Erwin, ayo ngaji, itu juga dakwah. Begitu juga sebalikannya, ketika kita mengajak hal yang maksiat, itu perbuatan dosa, dan itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tugas dakwah itu bukan cuma untuk ustaz, bukan cuma untuk kiai, bukan cuma untuk ya kan ulama, tidak, semua itu punya kewajiban dakwah, karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang namanya tabligh, menyampaikan kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah hubungan antara bulan Muharram dengan Nabi Adam. Satu lagi yang ada hubungannya antara bulan Muharram dengan para nabi, saya ambil contoh satu lagi, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu diciptakan oleh Allah, diuji oleh Allah semenjak kecil. Semenjak dia lahir sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia belum lahir, di masa Raja Namrud laknatullah, Raja Namrud itu membuat aturan, barang siapa yang lahir dalam kelamin laki-laki maka dia akan dibunuh. Jadi perempuan-perempuan hamil itu pada saat itu di dalam pengawasan Raja Namrud, ya kan? Dijagain sama pasukan Raja Namrud orang-orang yang hamil. Orang-orang yang hamil itu ditungguin, Pak, lahirnya laki-laki apa perempuan. Kebetulan bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam itu bekerja di istananya Raja Namrud, anak buahnya Raja Namrud. Dan kebetulan istrinya sedang hamil. Akhirnya dia izin pulang untuk menungguin istrinya, dikhawatirkan lahirnya laki-laki. Biarpun dia anak buah Raja Namrud, ya kan? Jadi sebagai karyawan kesayangannya Raja Namrud, tapi dia kalau punya anak laki-laki tidak mau mati di tangan Raja Namrud. Nah, setelah ditungguin istrinya sampai hamil, ternyata hamilnya laki-laki. Akhirnya bapaknya Nabi Ibrahim itu, siapa bapaknya Nabi Ibrahim? Azar itu tidak mau bayi yang baru lahir itu dibunuh sama Raja Namrud. Akhirnya membuat keputusan beserta istrinya, anaknya itu disembunyikan. Padahal di luar sana itu banyak pasukan Raja Namrud. Akhirnya dia bawa dengan menggunakan bak, ya kan? Kalau dulu pakainya rotan, sekarang kan udah mulai pakai plastik tuh. Pakai bak yang buat nyuci itu, di atasnya itu ditutupi sama kain kotor, di bawah bayi, ya kan? Supaya ketika ada pertanyaan, itu apa? Bawa baju mau nyuci. Disembunyikan di atas bukit di dalam gua. Bayi yang baru lahir disembunyikan di atas bukit di dalam gua sendirian, ya, sendirian, Pak. Berbulan-bulan dia tinggal untuk menghindari dari pembunuhan pasukan Raja Namrud, karena kebetulan laki-laki. Sebulan, 2 bulan, ya kan, tidak ditengok, ya kan. Ketika ditengok, itu sang jabang bayi, dengan izin Allah, Ibrahim kecil itu sedang mengenyot jempolnya. Ternyata jempolnya itu keluar madu dan susu. Disitulah bukti bahwasanya makan dan minum itu yang menjamin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan makanan. Sampai dia menuju masa dewasa, ya kan? Setelah keadaan aman, baru tuh Nabi Ibrahim dibawa pulang sama bapaknya. Ketika melihat keadaan masyarakat, orang tuanya merasa aneh. Karena apa? Ketika Nabi Adam alaihissalam melihat masyarakat di sekitarnya itu sedang pada nyembah patung. Ini kok patung disembah, ya kan? Apa gunanya gitu kan? Tapi bapaknya itu tidak bisa menjawab. Bahkan pernah ada pertanyaan dari Nabi Ibrahim kepada bapaknya, wahai ayah, siapa yang menciptakan aku dan bapak? Yang menciptakan kamu, ya bapak kamu sama ibu kamu. Dia yang jawab. Terus yang menciptakan bapak siapa? Yang menciptakan bapak ya nenek kamu sama kakek kamu. Terus yang menciptakan nenek sama kakek siapa? Udah tuh di situ mentok. Dah, Ibrahim kamu nggak usah macam-macam nanya gitulah. Pokoknya ikutin aja nyembah patung. Disitulah Nabi Ibrahim alaihissalam mulai mencari Tuhan.
siapa sebenarnya yang menciptakan aku, menciptakan bapakku, menciptakan emakku, dan menciptakan alam beserta isinya. Di malam hari Nabi Ibrahim alaihissalam keluar melihat terangnya bulan. Disitulah Nabi Ibrahim mulai menyembah bulan. Tetapi ketika di siang hari Nabi Ibrahim alaihissalam hendak menyembah bulan, dan bulan sudah tidak ada, dan Nabi Ibrahim mengatakan Tuhan tidak mungkin tidak ada, Tuhan nggak mungkin hilang. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam kembali menyembah bintang. Kayaknya bintang ini jumlahnya banyak, nggak bisa dihitung. Inilah Tuhan yang sebenarnya, dia sembah bintang. Dan ketika di siang hari menyembah bintang, bintang sudah tidak ada. Apa kata Nabi Ibrahim? Tuhan tidak mungkin tidak ada. Kalau Tuhan pasti ada selama-lamanya. Akhirnya dia menyembah matahari di siang hari. Mungkin ini matahari sebagai Tuhan kita sang pencipta. Ketika dia mau menyembah di malam hari, matahari sudah tidak ada. Nabi Ibrahim pun mengatakan Tuhan tidak mungkin tidak ada. Akhirnya pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat Jibril alaihissalam untuk mengajarkan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan li'ila'i kalimatillah la ilaha illallah. Disitulah Nabi Ibrahim mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mulai berdakwah kepada para masyarakat. Nggak mau ada yang mau ikut, termasuk kepada sang raja, Raja Namrud, ya kan? Ketika berdakwah kepada Raja Namrud dengan kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, nggak diterima, Pak. Di istana nggak diterima, di masyarakat nggak diterima. Ya kalau semacam kita suruh dakwah begitu, ya kan? Mundurin diri dari Nabi, kan? Tapi Nabi Ibrahim nggak, tidak putus asa. Yang pada akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu melihat patung-patung daripada Raja Namrud itu, dia membuat kerusakan patung-patung ataupun tuhan-tuhan daripada Raja Namrud. Dihabisi semua, Pak, diberantakin, ya kan? Dikampakin. Disisain satu patung yang paling besar, disisain, Pak. Akhirnya, Pak, kampak yang buat menghancurkan patung-patung itu dikalungkan ke patung yang paling besar. Disitulah Raja Namrud alaihissalam itu memanggil Ibrahim, wahai Ibrahim, apakah betul engkau yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Oh, siapa bilang? Mungkin itu yang paling gede itu iseng, ya kan? Coba aja lihat itu, ada kalung di kampaknya tuh, ya kan? Paling dia yang ngancurin. Oh, nggak mungkin, mana mungkin patung bisa ngancurin patung yang lain, ya kan? Lah kalau nggak mungkin, kenapa dijadikan Tuhan? Sekarang sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima, dan akhirnya Nabi Ibrahim pun ditangkap oleh namanya Raja Namrud. Disitulah yang namanya menyampaikan kebenaran itu kadang-kadang punya resiko. Sampai sekarang pun banyak orang yang menyampaikan kebenaran ditangkap. Tapi perintah Allah dan Rasulnya, ketika kita menyampaikan suatu kebenaran, maju terus. Pak Firman, jangan mundur, ya, tetap share video pengajian, kalau usah takut walaupun ada yang nggak suka. Itu namanya dakwah, ya kan? Dakwahnya para nabi itu begitu, ya kan? Tapi kalau mundur, jangan takut, itu namanya ya belum, ya kan? Belum mampu, ya. Tapi udah share aja, ya kan? Jangan hanya karena satu orang dua orang yang nggak suka, kemudian wah nggak di-share itu pengajian, ya kan? Jadi karena apa? Itu sebagai ladang ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali videonya video porno atau video yang mengandung dosa, itu nggak boleh di-share. Tapi kalau video yang ada manfaatnya ketika dilihat, ketika didengar, maka silahkan share sebanyak-banyaknya, ya kan? Untuk sebagai ladang pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu itu adalah salah satu amalan yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Karena apa? Itu adalah sebagai amal jariah, ya kan? Ketika sesuatu yang bermanfaat dilihat sama orang lain, diamalkan sama orang lain, maka yang menge-share pun akan mendapat pahala. Makanya kita punya grup itu, marilah kita share video-video yang bermanfaat, motivasi supaya kita senantiasa mendapatkan amal jariah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam ditangkap oleh Raja Namrud dan dihukum bakar hidup-hidup. Ya. Kalau kita nggak ada resiko bakar hidup-hidup, nggak bakaran, ya. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam itu dibakar oleh Raja Namrud di tanggal 10 Muharram. Dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam di tanggal 10 Muharram. Jadi banyak kejadian-kejadian dari para nabi dan para rasul, ya kan, yang terjadi pada bulan Muharram. Kalau saya lanjutkan sampai 25 nabi, bisa sampai pagi, Pak, ya kan.
bapak-bapak semua itu pulang pagi, ya kan? Loh kok pulang pagi? Ya habis dengerin kisah Nabi sampai 25, ya kan? Pengor dan ya kan? Jadi itulah ya kan, 2 saja dulu kisah para nabi yang berhubungan dengan bulan Muharram. Semoga kita semua mendapatkan kemuliaan di bulan Muharram ini, dan kita semua senantiasa dihitung sebagai amal pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa berarti korongan ya. Doa agar kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tuhuna wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Rabbana ighfir lana wa lil ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al في قلوبنا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك سلامة الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرة الموت والنجاة من العفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين التابعين والعلماء وجميع الملائكة المقربين. خصوصا إلى روح سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني. خصوصا إلى روح almarhumah Ibu Junitum binti Mertodi Kromo. Usun ila ruhi almarhumah Ibu Waijem binti Kartono. Usun ila ruhi almarhum Bapak Sugiman Sowirjo bin Dio Kromo. Usun ila ruhi almarhumah Ibu Wiji binti Soekarno. Usun ila ruhi almarhumah Ibu Sulatmi binti Suwirjo. Usun ila ruhi almarhum Aris Prabowo bin Joko. Usun ila ruhi almarhum Bapak Wiro Joko bin Wono Sumito. Usun ila ruhi almarhum Bapak Joko Rati Wangi bin Pujo Sukoyo. Usun ila ruhi almarhumah Ibu Fitri Nila Tolib bin Toib Karim. Usun ila ruhi almarhum Suryo bin Soekarno. Wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi wa maghribiha barriha wa bahri. Usun aba'ana wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina. Allahumma fir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu. Allahumma fir laha warhamha wa'fu anha. Allahumma fir lahum warhamha
warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasid madkhalahum. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqi suratil Fatihah wa bi ziyadatil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah ya fahrijal ham ya kasibal gham ya man bi abdihi wa yarham walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Semoga semua doa-doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pahalanya lebih gede. Terima kasih kepada Bapak Ustadz yang telah menyampaikan tausiah dan doa. Semoga apa yang disampaikan secara jelas kita dapat ambil pelajarannya dan kita dapat amalkan kehidupan sehari-hari. Dan semoga dengan pembacaan doa tadi apa yang diajarkan oleh Sohibul Bait khususnya dan umat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga akhir cerita dari kita semua adalah husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Dan secara selanjutnya adalah ramah tamah. Waktu sebelumnya saya serahkan kepada jamaah sekalian. Saya di YouTube. Saya udah nyampe Malaysia, Korea. Saya yang main internasionalnya gitu. Jamaah yang lokal. Ya, masuk pikirin ya. Selamat menikmati. PT mana PT nya? Aduh. Suaranya nggak angkat ya? Baru suaranya. Jangan percaya. Hatur nuhun. Ayo, dar. Tapi ya, tapi. Orang yang rusak. Hiburan. Itu hiburan, jadi hukumnya itu mubah. Mubah itu dilakuin nggak apa-apa, nggak juga nggak apa-apa. Itu. Siap. Nah, juga sudah nggak wajib. Nggak ada hukumnya. Terima kasih Pak. Karena mau ada yang enak. Penyanyinya lagi larang itu. Itu apa? Yang penting jangan diiringi sama yang lain lagi yang bersifat dosa. Kalau untuk penyanyi nggak apa-apa kan? Penyanyi tapi Yang penting pakainya sopan semua. yang nyanyi itu Bu Ida. Oh Pandi dulu ya. Banyak yang nonton pasti Ustaz datang ya.
di pos. Pagi buat nggak kan banyak. Nyambung nggak? Masa buat mau tidak? Sabar. Banyak sudah menyalahi aturan aja. Ya bosan dan sepanjang sudah menyalahi aturan. Anda hukum. Humas yang mau nanya. Kita ambil suara apa nama bahasa kasarnya tengornya. Pak Kota sekarang di kami tanggal berapa? Malam 18 ya? Malam 17. Malam 18 ada ya biasalah liburan. Kalau sudah Pak Ya. rumah itu kalau bisa jangan di yang berbau-bau tadi kan hiburan kan hukumnya bukan tapi mubah itu kerjakan yang apa Sama kayak ngerokok ya Pak? Sama kayak ngerokok. ya Jadi plong jadi kalau tadi. dia nggak apa-apa Mana-mana maksudnya. PRT ya, saya main tetap. PRT. Malam 17-nya mengajar ya PRT. Tuh banyak tuh. Pak Firman, tutupi Pak Firman. Siang udah makan mie itu. Malam Indomie. Udah kenyang makan bakwan udah habis 3 kenyang. Harus kita ambil itu. Yang berdua itu ngobrol. Mana orangnya Bang? Apa namanya yang disampaikan saya dan kita baca di grup kurang tanggal tempat yang dijawab. Demikian yang kita sampaikan. Terima kasih. Boleh kan berapa orang sampai kita nanya supaya menang kuliah. Ready. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada sedikit pertanyaan dari salah satu jamaah. Kan? Jadi di bulan Agustus ini ada program. Pertama tadi apa? Potong pemuda. Kalau itu, insya Allah itu bisa membawa berkah, apalagi diiringi dengan doa. Nah, jadi kalau niatnya sedekah
niatan silaturahmi kalau pahala. Kemudian malam 18 ya, pada dia ya? Itu adalah hiburan dangdut. Tadi ada yang nanya tuh hukumnya apa? Kalau namanya hiburan dangdut atau apa, itu hukumnya mubah. Ya kan? Mubah itu yang ada hukumnya. Artinya apa? Datang nggak dapat pahala, nggak datang juga nggak dapat pahala. Ya kan? Nah, terkecuali hiburan itu di dalamnya, contoh nih, mudah-mudahan nggak ada mabuk-mabukan, itu baru haram. Ada judi-judian, itu baru haram. Ya kan? Atau pokoknya yang melupakan Allah lah, itu haram. Tapi kalau sekedar hiburan, ya kan, nyanyi, silahkan kalau apa. Cuma jangan dihukumi sunnah ataupun wajib. Ya kan? Jadi hukumnya mubah, boleh aja, ya, silahkan aja. Ya kan? Itu apa namanya? Jadi silahkan laksanakan. Yang penting sesuai dengan norma-norma agama dan norma negara. Ya kan? Jangan sampai melanggar hukum, baik itu hukum negara maupun hukum agama. Jangan sampai ketika habis dan ada yang tangkap polisi kan, berarti itu melanggar norma negara. Dan yang terpenting itu jangan sampai melanggar norma agama. Ya kan? Tadi sudah dikatakan dan ini harus saya sampaikan. Ketika mempelopori suatu kemaksiatan, maka yang dosa terbanyak adalah yang mempelopori. Maka dari itu, Pak Edi mohon maaf ya, ini nitip ini jangan sampai keluarganya itu ada yang melakukan perbuatan dosa. Contohnya judi dan minuman keras. Dan hilangkan ya. Ini itu hilangkan semua supaya apa? Supaya kampung kita itu menjadi kampung yang berkah ya kan. Kampung yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja ya, pertanyaan daripada para jamaah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum pengen juga. Bapak semua yang puji dan syukur kepada Allah atas rahmat karunia dan sayangnya kita pada malam hari ini bisa bersilaturahmi bertatap muka dengan Bapak Muhammad dan salam dan bahagia biasa disebutkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Januri dan keluarga yang telah memfasilitasi kita kajian pada malam hari ini. Semoga keberkahan pada beliau, keluarga dan presiden. Yang keduanya ada beberapa hal yang mau disampaikan. Yang pertama tentu kita pada malam hari ini di depan rumah Pak Januri ini ada apa namanya ulat kelip, ya, ada gapura. Ini adalah hasil kerja yang itu komandan kita Pak Suyanto. Otomatis tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Wisadi adalah Pak Ustadz Guru kita, berarti yang paling banyak pahalanya Pak Suyanto. Mari kita dukung program ini adalah salah satu bukti kecintaan kita peringatan kemerdekaan ke-78 ini. Sebagaimana dulu pendahulu kita, mungkin kita juga sampai malam hari mengeluarkan tenaga, pikiran, mengeluarkan apa namanya biaya. Itu juga mungkin yang dulu di boleh para pendahulu kita. Nah ini kita lestarikan. Nah nilai-nilai itu yang harus kita ambil. Yang keduanya tentu pengumuman dari Masjid Alim ini minggu depan ini kita padat merayap. Yang pertama adalah ada undangan pada kita semua dari keluarga Pak Martin, ya. Beliau akan mengadakan acara akikahan Blok SN nomor 15, sampingnya Ibu Ida. Mari kita sama-sama nanti pada Isya tanggal 5 bulan 8 hari Sabtu malam Minggu kita sama-sama datang dan mengikuti acara akikah.
Jadi saya pada kesempatan ini minta tolong pada tim apa namanya Kak Cacang, Pak Arif, Bang Bule untuk mempersiapkan acara nanti, mimpin acara pada kan. Yang kedua adalah undangan dari keluarga Pandi. Jadi Pandi ini akan memperingati 1 tahun wafatnya daripada ibunda daripada ibu. Itu hari acaranya. Hari Minggu tanggal 6 waktu asar. Ya, pada asar. Jadi saya mohon untuk sama-sama nanti kita sama-sama untuk ke rumah Pandi. Yang terakhir pengajian rutin. Pengajian rutin kita itu tanggal 6 harusnya ke arah sana Pak. Ke SM 3 ke sebelah sana Pak Aris. Ya. Atau ke Mansur, Pak Mansur. Nah sementara ini akan diambil dulu oleh Pak Koyo. SM 4 nomor 16. Nah itu Bapak, jadi hari minggu depan ini pertama 5 April, malam minggu tanggal 5 Isya, kedua hari Minggu tanggal 6 pada asar, hari malamnya di rumah Koyo. Untuk itu saya mengajak Bapak hadir sekalian hadir pada acara Koyo. Karena Bapak, pada saya sangat bergembira sekali sama Pak Koyo tadi yang bincang kita dari ke hari, dari ke minggu ke minggu bertambah terus nih. Kalau saya hitung 1, 2, 3, 4, 10 orang datang pada malam hari. Semoga Bapak berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak daripada di rumah mendingan datang ke sini kita dengarkan tausiah barengan ya. Kita bisa ngobrol. Itu yang paling penting adalah obrolan. Obrolan ini obrolan yang bermanfaat. Mudah-mudahan tadi ada menyangkut di hati dan pikiran kita menjadi bekal buat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mengajak pada semuanya jangan bosan, kalau bukan kita siapa lagi kata orang kita. Yang menjaga kampung kita siapa lagi? Tapi kalau kita sendiri. Mudah-mudahan dengan adanya kita pengajian ini Allah kasih keberkahan dari pintu langit, dari serangan daratnya, biusnya, itu kan bukan materi aja Pak, kesehatan, ya. Kesehatan diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada guru kita Pak Ustaz Isyadi yang selalu memberikan pencerahan hari ke hari, minggu ke minggu. Bang Bule juga sama-sama sekarang udah mulai tampil dibimbing oleh Pak Ustaz Cacang. Mudah-mudahan kita bisa itu ya bisa terus konsisten untuk ikut menghadiri pengajian. Kalau masa pengajian bukan semata-mata ngaji aja. Nah, kalau saya ketemu Pak Edo, Bang Edo sekarang udah bangkit lagi, udah itu energi itu yang harus kita dapatkan. Saya tadi yang kemarin sakit, sekarang bisa ngaji lagi, ya. Alhamdulillah. Itu semua juga berkat kita semua, ya. Berkat Allah Subhanahu wa taala, mulai pelatihan kita mendoakan, saling mendoakan. Itu aja Pak yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada beberapa usulan ataupun misalnya hal yang perlu disampaikan, silakan. Boleh tolong dipersiapkan. Ada ayo, ada bisa. Ada mau ya. Antar dulu Pak itu apa? Itu kan saya yang punya khusus yang banyak. Mending apa kemarin bisa janji.
Rp4.618.200. Terus tanggal 28 Juli sumbangan ke Masjid Al Jihad untuk peringatan 1 Muharram sebesar santunan anak yatim ya yang diperingati di Masjid Al Jihad sebesar Rp500.000. Terus malam ini hasil tromol sebesar Rp153.000. Jadi saldo kas Majelis Taklim Bani Daim sampai dengan 30 Juli 2023 sebesar Rp4.271.200. Tadi untuk sumbang ke Al-Jihad itu sudah lihat sebesar Rp500.000 itu kita ambil dari kas Majelis Taklim, dan ada tambahan dari jamaah sebesar Rp100.000. Jadi yang kami setorkan ke Masjid Al-Jihad sebesar Rp600.000 ya. Terus yang kedua, saldo dana bantuan kematian sampai 30 Juli 2023 sebesar Rp18.458.000. Tadi Pak Ketua sudah menyampaikan habis minggu depan ngaji di Papoyo, terus minggu berikutnya kita kembali lagi ke SM3 Pak ya, SM3 gitu Pak ya. Cukup dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit mau meluruskan informasi sumbangan. Jadi sumbangan dari Masjid Al-Jihad ini kita salurkan untuk kegiatan atau untuk langsung ke anak yatim. Ternyata ada biaya transfernya dan ada untuk disalurkan ke anak yatim. Alhamdulillah kemarin kita kumpul 24 juta dari 2 ini, dan rata-rata per anak yatim 500.000. Dan masih ada sisa 2 juta, mungkin bulan depan akan bicara kembali. Mungkin itu aja saya sampaikan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak sekalian, pengajian pada malam ini sudah selesai. Marilah tutup pengajian pada malam ini. Sebelum kita tutup, terima kasih pada Bapak Januri, keluarga, atas segala jamuannya. Mudah-mudahan dibahas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan panggilan berlipat ganda. Marilah pengajian pada malam ini ditutup dengan membaca doa kifayah majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Allah Terima kasih. Sayang kok ini tak kumpulin. Ini dulu lah. Iki tak Mbak ya. Sandalnya dibuang merinding iki. Pak Ustadz, terima kasih. Oh iya, sama-sama. Siap. Khusus yang jogo iki. Makasih ya Pak ya. Sandalnya jadi pindah sama pindah sini. Oh, sampai belum lihat kong sono kok. Emang? Iya, mau lewat sono lebih meriah lagi. Pak Erwin, terima kasih. Sehat selalu buat Pak Erwin ya. Amin ya Allah. Pak Jangkung. Pencet. Meraup. Apa Jo? Terima kasih.
Aku aja, Bre. Terima kasih Boleh padet Siap. Abi. banyak ya. Ini saya terima kasih difasilitasi ya. Maaf kalau ada Alhamdulillah sekarang banyak ya, alhamdulillah 40 orang. warga RT 07. Amin Pak. Makasih Pak ya. Sama-sama Pak. Ya ini Mas Hari. Itu minggu. Itu Pak Januari. Waalaikumsalam Pak. Saya jemaah nih rekor lagi nih. Alhamdulillah. Sampai 2004. Semoga membawa keberkahan seluruh warga RT 07. Warga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Anak-anak kita jadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Pak ya, terima kasih. Mudah-mudahan berubah semuanya. Lamanya mau enggak gitu. Ya, lamanya pasti. Saya mewakili personel tim Mati Badan dan Pak Budi. Luar biasa Pak Budi ya. Luar biasa Pak Budi. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan tempat dan semuanya mohon dimaafkan ya. Saya mohon maaf jika ada satu kata laku saya yang kurang berkenan ya. Sama-sama juga mohon maaf sama keluarga. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Budi. Sama Pak Januari, alhamdulillah acara pengajian di tempatnya Bapak Januari malam ini selesai. Alhamdulillah acara berjalan dengan lancar. Amin, amin, amin. Tidak ada halangan sama apapun. Apa itu berangkat? Assalamualaikum. Alhamdulillah acara malam hari ini tetangga kita Pak Darno udah membantu acara pada malam hari ini di pengajiannya Bapak Januari. Berjalan lancar kan Pak Darno ya? Alhamdulillah lancar, amin. Selamat beraktivitas kembali untuk esok pagi. Baik, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan semua jangan bisa istiqomah. Jadi kita semua dapat sering berkumpul dan silaturahmi sehingga warga kawasan jadi guyup tetap rukun. Amin amin. Terima kasih. Ya, Mas Budi ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.